Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Video kali ini saya akan kembali ngebahas mengenai oli MSX Ultra Gli di motor Yamaha Aerox saya. Yang kebetulan baru aja saya drain dan saya ganti lagi olinya pakai tipe yang sama ya, MSX Ultra Gli lagi nih guys. Alasannya kenapa saya melakukan drain, padahal kan saya mau nyobain si oli ini sampai angka 3.500-an ya. Tapi ini saya drain di angka 2.600 nih guys. Di angka 2.613 ya. Di video sebelumnya kan saya review itu di angka 2.300 dan ada dugaan kalau oli yang saya pakai ini tercampur dengan air radiator, karena kan air radiator di motor Yamaha Aerox saya itu rembes ya. Kemarin di video sebelumnya kita lihat kalau si olinya itu agak-agak kehijau-hijauan. Nah ini nih yang dikhawatirkan kalau emang si oli ini kecampur dengan air radiator. Tapi biasanya kalau udah kecampur air radiator, olinya nggak bakal warna hitam ya. Atau warnanya seperti ini, tapi akan lebih seperti kayak coklat susu ya. Kalau ini sih agak sedikit hijau. Mungkin karena saya pakai Prestone, jadi hanya pewarnanya aja yang agak kecampur nih di olinya. Dan ini sebenarnya bukan kejadian pertama ya. Si oli kecampur dengan air radiator, tapi pada saat saya pakai oli Shell juga dari Rimula R4 dan R5 pun hasilnya dia agak warna hijau. Itu diakibatkan rembesan air radiator juga ya. Karena kan untuk si air radiator yang rembes itu udah kejadian 2 kali. Dan warna olinya pun berubah jadi hijau. Makanya di angka 2.600 saya melakukan drain biar aman. Dan saya itu punya cara yang bisa dibilang mungkin agak nyeleneh ya, untuk menguji si oli ini kecampur air radiator atau enggak. Karena kan air radiator Prestone itu antifreeze. Kalau oli udah kecampur air radiator, yang dimana si Prestone warna hijau itu ada campuran glikolnya, otomatis kalau dimasukin ke freezer dia tidak akan membeku. Ini udah pernah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Saya nguji nih si oli yang udah kecampur air radiator dengan oli yang nggak kecampur air radiator. Dan ini nih salah satu contohnya nih guys. Ini udah dimasukin ke freezer ya, ini baru saya keluarin. Nah olinya itu dia nggak mengental sama sekali ya. Nah dia ada sedikit agak warna-warna kayak pelangi ya, putih gitu tuh. Kalau di saya nih ini nih. Tuh kalau ini kelihatan banget ya. Habis dipindahin kayak gini, ketara banget seperti agak warna-warna hijaunya. Nah ini karena mungkin ada campuran glikolnya atau antifreeze-nya, jadi dia nggak bisa ngebeku. Tapi kalau oli yang benar-benar pure, nggak ada campuran air radiator, dia itu agak mengental. Dan bahkan yang saya coba waktu itu oli Mavic atau apa gitu, dia emang membeku ya setelah disimpan di freezer beberapa hari. Dulu itu sempat mau bikin videonya, cuman karena kebetulan saya pindah rumah, jadi si oli yang udah saya uji dimasukin ke freezer itu terpaksa dibuang ya. Tapi ini bisa jadi salah satu contoh yang mengindikasikan kalau oli udah tercampur sedikit air radiator. Ini baru banget keluar dari freezer. Masih ada basah-basahnya ya. Dia nggak mengental seperti ini ya. Biasanya kalau oli tanpa campuran atau tanpa kecampur air radiator, saya simpan di freezer beberapa hari dia mengental banget. Atau mungkin emang yang MSX Ultra ini juga tahan dingin ya olinya, nggak sampai mengental banget nih guys. Tuh ini tuh hijau-hijau ya, bisa kelihatan jelas ya. Agak hijau-hijau nih olinya. Fix berarti emang ini udah kecampur air radiator dan
saya udah melakukan drain, tapi untuk kali ini pengisiannya saya isi di angka 950 ya. Terus sisa olinya kemarin saya udah kuras juga 100 dan diisi waktu 1 liter sekitar 100 ml ya untuk penyusutannya. Itu pun mungkin bisa lebih kurang karena barusan pas saya cek dia rembes ya, karena ternyata saya pasang bautnya itu kurang kenceng nih guys. Baut olinya yang kecil dia rembes karena kemarin saya pakai ring untuk mobil ya, ngegantiin ring baut oli aslinya motor, ternyata itu jelek banget. Akhirnya banyak sekali rembesan oli nih. Tuh, nih masih bisa dilihat ya. Ini sisa-sisa rembesan oli. Karena bautnya kurang kencang dan si ringnya itu emang jelek. Untungnya emang kekontrol banget ya guys. Malam ini saya melakukan penggantian dan pengecekan di motor saya. Selanjutnya saya akan meriset lagi pengujiannya, tapi udah nggak ada kata 1000-2000 km. Tapi nanti langsung di angka 3000 atau 3500 km untuk pengujian MSX Ultra Gli ini ya guys. Dan mudah-mudahan si air radiator nggak rembes lagi sehingga proses untuk pengujiannya sampai 3500 bisa berjalan dengan aman. Untuk prosesnya sendiri mungkin memakan waktu 2 bulan lebih ya. Karena untuk waktu sebulannya pun palingan saya menghabiskan kilometer di angka 1600 ya. Itu pun kalau saya nggak lagi banyak dinas keluar atau saya lagi pakai mobil. Jadi emang agak lama ya untuk mencapai 3000 km ini. Tapi tetap untuk kali ini saya akan melakukan pengujian di atas 3000 km dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun sampai saya sukses melakukan pengujian si oli MSX Ultra ini ya guys. Oke guys, cukup segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.